Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deaul Azah, NIM 22475011. Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Fundament Ilmu Pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Pendekatan saintifik adalah metode pembelajaran yang mengikuti langkah-langkah ilmiah yang sistematis. Ini melibatkan proses observasi, pengajuan pertanyaan, eksperimen, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa. Siswa diajak untuk terlibat dalam proses ilmiah, sehingga mereka dapat memahami bagaimana pengetahuan dibangun. Sedangkan pendekatan kontekstual adalah metode pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dan pengalaman nyata siswa. Ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Pendekatan ini berfokus pada membantu siswa memahami bagaimana pengetahuan yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, 3 kelebihan dari pendekatan konstruktivistik. Pembelajaran yang aktif. Dalam pendekatan konstruktivistik, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mereka berpartisipasi dalam diskusi, eksperimen, dan kolaborasi yang meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Mereka diajak untuk menganalisis informasi, mengajukan pertanyaan, dan mencari solusi terhadap masalah, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, relevansi dan kehidupan nyata. Siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang mereka peroleh dengan pengalaman dan konteks kehidupan sehari-hari. Ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membuat siswa memahami pentingnya materi yang dipelajari. Yang ketiga, studi kasus dan analisis proses pembelajaran. Studi kasus pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik. Proses pembelajaran. Dalam pembelajaran tentang siklus air, guru membagikan siswa menjadi kelompok kecil. Setiap kelompok dimintai untuk mendiskusikan dan menggambarkan siklus air berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Analisis efektivitas. Teori yang digunakan teori konstruktivisme. Efektivitas aktif siswa. Diskusi kelompok mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi, yang sejalan dengan prinsip konstruktivisme, bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Siswa belajar dari satu sama lain dan saling berbagi ide, pemahaman konsep. Dengan menggambarkan dan mempresentasikan, siswa dapat menginternalisasi konsep siklus air dengan lebih baik. Ini sesuai dengan teori Piaget yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran, di mana siswa belajar melalui eksplorasi dan refleksi. Kolaborasi. Pendekatan ini juga mendukung teori Vygotsky tentang pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Siswa belajar dari diskusi dan kolaborasi yang membantu mereka memahami konsep dengan lebih mendalam. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya tutup dengan billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.